Kita mau jawab tematik kita saat ini, satisfaction atau edik. Kita buka Galatia 5, teman-teman. Galatia 5, 16 sampai dengan 26. Sebentar. Oke. Hindari kecanduan. Itu yang pertama, teman-teman. Apapun bentuknya. Kalau saya sebut macam-macamnya, tadi sudah kurang lebih ada di atas. Di kepala kita pasti udah ada yang bilang, oh rokok. Yang paling clear sekarang kan game online tuh. Ya kan? Saya nggak akan ngomong, teman-teman kalau satu hari berapa jam gitu ya. Itu kalau di webinar gitu tuh. Tapi saya mau giring kita ke reflektif spiritual. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh. Tidak ada kata dipimpin roh. Saya berhenti di situ deh, 18a lah begitu ya. Nah, kalimat dipimpin roh itu harus membawa kita kepada kemampuan untuk tadi komit. Akhirnya punya tekad sendiri. Tekadnya membara untuk berubah, untuk pergi, untuk meninggalkan, untuk enggak nyandu gitu. Martin Luther, tokoh ini sudah sangat kenal. Saya pilihkan ada beberapa tokoh berbicara tentang yang berhubungan dengan tematik kita pada saat ini. Bilang begini, karena kedagingan ya, maksudnya dengan segala yang nyandu tadi itu setara sebetulnya, kata menurut Martin Luther, dengan perasaan kasih sayang dan hasrat yang bertentangan dengan Allah. Jadi sangat-sangat tidak benar. Yang harus kita miliki sebagai pengikut Tuhan, khususnya anak-anak muda, apostel-apostelnya Tuhan, ya itu. Gimana kita punya hasrat dan perasaan sayang, kasih sayang yang pada Allah yang kuat. Bukan yang sebaliknya. Nah, kedagingan itu yang bertolak belakang dengan itu. Tidak hanya di bidang aktivitas seksual, namun dalam setiap bidang dalam kehidupan. Kita diciptakan Allah, mungkin kita dengan pandai mengatakan kan secara manusia. Di bahannya NHKBP Menteng juga keren tuh, terima kasih, bagus. Mengatakan salah satu poinnya kan nafsu itu ada juga bagian dari tubuh kita. Iya, benar. Kalau bahasa Yunaninya sarx. Sarx itu tubuh jasmani ini. Tapi salah kalau dibilang sarx itu adalah tubuh yang biasa ini aja. Jadi tubuh jasmani biasa. Kadang-kala kita nyamain bahwa porno dan porn itu ya udah biasa, udah bagian kita. Enggak, beda. Tubuhmu itu harus dijaga. Jadi nafsu makan diberikan. Yes. Belajar juga nafsu. Ya kan? Kerja, semangat kita artikan. Passion atau apapun. Nafsu. Tapi bukan untuk menguasai kita. Tanggap ini teman-teman. Renungkan. Nafsu itu untuk kita kuasai. Nah untuk ini makanya dari awal saya katakan. Firman Tuhan menegur, mengingatkan untuk konteks Galatia. Bahwa harus hidup di dalam roh. Jadi harus ada kekuatan yang melebihi kedagingan yang menguatkan kita. Oleh karenanya, mari kita berperang, berjuang gitu ya, kalau nggak disebut berperang. Berjuang sama-sama untuk tidak jatuh pada lubang yang sama atau kebiasaan buruk yang sama dan terus bergelimang dengan itu dan akhirnya menikmati itu dan jadi budak. Sekali lagi saya katakan itu. Dosa percabulan kalau istilahnya. Jangan hidup dalam kecanduanmu itu. Itu merusak sekali. Mari berjuang bebas dari perbudakan. Berbagai macam perbudakan. Tapi buat kita secara iman, mulai hari ini kita diingatkan lagi. Mari merdeka bebas dari perbudakan porn. Bahkan dengan segala kedagingan. Usahakan teman-teman. Yang formatnya hanya ke dalam pemuasan diri sendiri. Itu
harus diubah mulai sekarang untuk keluar. Lihat tangan saya ya teman-teman. Jadi jangan cuman ke dalam formatnya. Apa yang enak buat gua? Apa yang lezat buat saya? Apa yang memuaskan egoismeku? Jangan. Tapi bagaimana aku bisa menyenangkan? Bagaimana aku bisa membahagiakan? Bagaimana aku bisa peduli, lebih peka, lebih berbagi, lebih mendengarkan, dan lebih boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 3 tahap, 3 fase dari pengalaman saya mendampingi teman-teman muda Naposo. Kalau kita udah sempat masuk dalam jerat itu, edik itu, kita perlu jujur sama Tuhan, perlu terbuka. Kalau bahasa gereja, bahasa teologis, kita kenal ada pengakuan dosa. Ngerti ya teman-teman? Tapi itu harus dari hati, harus dari rasional juga, harus dari dirimu. Oke, harus jujur sama Tuhan. Dan minta Tuhan yang memulihkan kau. Sekali lagi saya ulangi, tidak bisa dengan kemampuanmu, gak bakal bisa. Itu komit dirimu memang iya, tapi itu harus ada kekuatan yang menopangmu. Kekuatan yang supranatural, kekuatan Roh Kudus. Nah, ini yang kedua. Hiduplah di dalam roh. Rohnya R besar ya teman-teman, bukan R kecil. Dan yang ketiga, mulai sekarang, apalagi di pandemi ini nih teman-teman, kita sebetulnya dikasih banyak waktu untuk merefleksikan. Kalau doa sekarang kan kita makin sungguh-sungguh, benar nggak teman-teman? Karena demikian banyak pergulatan, pergumulan, perjuangan, kesesakan kita, tantangan. Tidak hanya soal kesehatan. Ini aja udah banyak kita bisa bicarakan. Anggota keluarga ada yang sakit, terpapar. Tapi sisi lainnya adalah ini membuat kita doa itu makin sungguh-sungguh. Teman-teman, jangan hanya sekarang. Saya mau ingetin. Ayo teruskan ini. Biarlah tema ini, walaupun tentang porn, tapi kita bawa berikutnya. Nanti kalau udah tidak pandemi, indah dan tepat pada waktunya, gitu ya teman-teman. Tetap doa sungguh-sungguh. Jangan pada waktu butuh aja gitu kan. Waktu kepepet aja gitu. Enggak. Sungguh-sungguh. Ini yang terakhir yang ketiga. Berani untuk semakin mengasihi. Ya teman-teman. Kalau engkau hanya hidup ke dalam, seperti tangan saya sudah saya ulang-ulang dari tadi, maka kita akan itu tadi, masuk dalam segala yang terseret habis ke dalam. Habis. Mementingkan diri sendiri, memuaskan kepentingan kita sendiri. Kita tidak siap diuji. Kita siapnya hanya mau dicobai. Bahkan menikmati hal-hal yang tidak baik. Ayo bangun, ayo bangkit, berani semakin mengasihi. Itu saja. Tinggalkan yang buruk, dan mari jadi garam dan terang dunia. Dari kita ambil, meminjam sedikit kata-kata dari Martin Luther, dan pelajaran kita, yuk antusias dan hasrat kita kepada Allah. Mari tingkatkan semakin. Kalau nggak doa sama Tuhan, sebentar aja kayaknya ada yang kurang. Gitu. Rindu. Ya, jadi waktu itu diisi dengan komunikasi yang kuat sama Tuhan. Lipat tangan tentu, tapi juga dalam setiap kehidupan. Ngobrol dari hati pikiranmu. Ya. Mengasihi, peduli, berbagi kepada manusia, pada semua orang. Banyak cara sekarang. Ayat 25, ini sebelum terakhirnya ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Naik lagi tuh. Jadi dipimpin artinya tidak akan pernah mengingkari apapun yang telah kita terima dari Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan berduka, sedih. Ayo buat dia tersenyum dan buat orang lain juga tersenyum bersuka cita. Sekarang saya mau mengatakan yuk jadi Naposo Bulung yang asik, bukan edik.